uh, reverse engineering istilahnya. Reverse engineering tuh jadi barang-barang yang mereka impor mereka coba untuk produksi sendiri dalam negeri. Karena memang seperti itu. Karena RRT itu mendapatkan teknologi dari luar, salah satunya channelnya adalah melalui impor barang. Mereka lalu reverse engineer, lalu mereka produksi, lalu mereka bisa jadi produsen yang besar seperti sekarang. Halo Trademates, selamat datang kembali di podcast Starting Point. Di episode kali ini, saya, Angelina, akan mengajak Trademates untuk belajar tentang transfer teknologi dan juga rezim haki internasional. Saat ini, saya telah ada di studio bersama dengan narasumber kita yang sangat ahli, yaitu Mas Ronald. Mungkin selamat datang sebelumnya Mas Ronald. Apakah Mas Ronald bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih supaya Trademates bisa kenal juga? Makasih Mbak Angelina. Nama saya Ronald Eberhard Tundang. Saya saat ini sebagai PhD scholar di Chinese University of Hong Kong. Saya juga menjadi fellow di International Institute for Sustainable Development. Dan juga saya merintis sebuah inisiasi legal tech startup di bidang transparansi publik untuk proses legislasi, namanya Peta Kebijakan. Dulu background saya lama di pemerintahan, sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri, dan juga sebelumnya saya di private sector sebagai konsultan lingkungan hidup setelah saya lulus dari UGM. Saya S1 di UGM, Fakultas Hukum UGM. 2003-2008 saya S2 di Belanda, di Groningen, ngambil hukum semua. S1 hukum internasional, S2 juga, dan S3 pun saya secara konsisten di bidang yang sama. Nah, mungkin secara sekilas background saya seperti itu, Mbak. Semoga bisa memperjelas siapa saya. Oke, jadi memang keren banget ya Trademates Mas Ronald ini. Dan memang backgroundnya ada di transfer teknologi dan juga rezim haki internasional. Jadi nggak salah lagi nih kita pilih narasumber, emang udah expert banget. Nah, mungkin Trademates juga udah mulai penasaran juga nih dengan topik kita hari ini nih tentang transfer teknologi. Trademates sebelumnya pernah dengar nggak sih transfer teknologi? Pasti kalian juga wondering kan apa itu transfer of teknologi ini. Nah, mungkin tanpa menunggu lama lagi, kita bisa langsung tanya aja nih ya ke Mas Ronald seputaran topik ini. Kalau kita berbicara tentang rezim transfer of teknologi dan juga rezim haki internasional nih Mas, sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan transfer of teknologi itu sendiri, dan kenapa sih ini jadi penting banget untuk kita bahas hari ini? Siap. Makasih Mbak Angelina, itu memang justru pertanyaan paling penting yang justru juga menjadi topik penelitian saya di tesis. Pertama, kenapa sih transfer teknologi itu pentingnya? Jadi kita perlu membahas dulu reasoningnya. Jadi mungkin saya ambil contoh paling mudah adalah saat pandemi COVID. Saat pandemi COVID-19 itu kan teman-teman tahu kondisi akses dan pasokan vaksin itu kan tidak merata. Kalau teman-teman mengikuti berita, akses dan pasokan vaksin itu pada saat awal pandemi didapatkan oleh negara-negara maju, oleh Uni Eropa, Amerika Serikat. Kenapa seperti itu? Karena produksi vaksin terbesar itu perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin itu ada di mayoritas di negara maju, di Amerika dan Eropa ya. Kenapa mereka bisa memproduksi dan juga bisa mengamankan akses itu? Karena mereka punya market power. Market power itu didapatkan tentunya salah satu elemen yang masuk ke situ adalah teknologi ya. Dan teknologi itu yang membuat mereka memiliki cutting edge dibandingkan perusahaan-perusahaan yang ada di negara berkembang. Nah, kita Indonesia tentunya sangat paham ya pentingnya isu ini, dan kayaknya waktu itu pemerintah Indonesia, utamanya Kementerian Luar Negeri ya, Ibu Menlu saat itu sangat aktif memperjuangkan akses dan pasokan vaksin, sehingga kita termasuk di antara negara
berkembang atau di antara negara-negara yang di kawasan selatan, kita termasuk yang pertama mendapatkan akses. Dan itu tidak otomatis. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, kita tentunya akan kesulitan untuk mendapatkan vaksin dan akan berlanjut kepada lebih banyaknya korban pada saat pandemi. Nah, vaksin atau produk farmasi pada umumnya itu kan teknologi intensif ya. Menghasilkan vaksin itu tidak sama dengan kita memproduksi sepatu atau kaos kaki atau baju. Jadi butuh riset. Dan mayoritas riset di bidang farmasi itu tidak jadi produk, tidak jadi obat atau tidak jadi vaksin. Jadi mayoritas gagal. Uang yang dikeluarkan sudah banyak dan itu sebenarnya menjadi justifikasi kenapa perusahaan farmasi itu dia menjual harga obat itu secara komersil dan bisa menjadi kesulitan di negara berkembang yang daya belinya rendah gitu, kalau obatnya mahal. Nah, kemampuan dia untuk memproduksi vaksin, obat itu sangat ditentukan oleh teknologi. Teknologi itu yang akhirnya dia, perusahaan farmasi yang mayoritas ada di negara maju, dijaga melalui sistem hak atas kekayaan intelektual, khususnya paten. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang di awal tadi ya, kenapa sih transfer teknologi itu penting? Sebenarnya ada, pertama mungkin penjelasan dari segi legal ya. Kalau dari segi legal aturannya jelas. Jadi kalau kita lihat perjanjian hak atas kekayaan intelektual yang berhubungan dengan perdagangan atau Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS), di pasal 7, pasal 8, pasal 40 itu sangat jelas bahwa tujuan perjanjian TRIPS itu dibuat, yang semua anggota WTO merupakan negara pihak, termasuk negara maju dan negara berkembang, adalah memastikan supaya transfer teknologi terjadi. Ada satu pasal yang bilang perlindungan hak atas kekayaan intelektual tidak boleh menghalangi atau menjadi penghambat transfer teknologi. Permasalahannya, ini mungkin masuk ke isu yang kedua yang menurut saya penting ya, selain kenapa transfer teknologi itu penting. Sebenarnya apa sih transfer teknologi? Nah, ini yang menjadi sumber perdebatan negara maju dan negara berkembang. Sebenarnya teknologi itu apa? Jadi sampai dengan saat ini, kita tidak memiliki kesepakatan di tingkat internasional mengenai definisi teknologi. Jadi teknologi yang tadi saya sebutkan ya, contoh untuk memproduksi vaksin dan memproduksi obat, itu tidak hanya paten atau hak atas kekayaan intelektual yang sifatnya tangible ya, maksudnya kita bisa, bukan tangible, maksudnya bisa didokumentasikan gitu. Ada sebuah dokumen paten yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tapi ada elemen lain untuk transfer teknologi, untuk definisi teknologi yang di luar itu. Contohnya know-how. Know-how itu ibaratnya kemampuan atau pengetahuan seseorang atau perusahaan untuk membuat sebuah produk. Bedanya seperti ini. Misalkan kita dikasih resep makanan ya, misalkan bikin kue, dikasih resep yang sama. Know-how itu adalah bagaimana dari resep itu kita bisa membuat sebuah produk yang enak. Dan ini yang menjadi perbedaan antara orang atau perusahaan yang satu dengan yang lain. Ada resep yang sudah diberikan, tapi ada beberapa orang yang dengan resep itu, dengan know-how yang dia punya, dengan pengetahuan dan pengalaman yang dia punya, dia bisa mengolah itu menjadi kue yang enak. Sedangkan ada orang yang mungkin karena dia pemula, dia tidak bisa membuat resep itu menjadi sebuah kue yang enak gitu. Nah, pengalaman ini yang saya sebut dengan know-how. Pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan tidak hanya dari buku, tapi juga dari interaksi. Nah, kaitannya sama di isu perdagangan ya. Dan juga tadi saya sebutkan juga perjanjian hak atas kekayaan intelektual.
Seringkali kemampuan dan pengetahuan ini oleh perusahaan itu dijaga. Jadi supaya mereka memiliki keuntungan komparatif, supaya mereka memiliki market power yang kuat, mereka menjaga pengetahuan dan pengalaman yang mereka punya itu dalam sebuah properti yang disebut dengan hak atas kekayaan intelektual tadi ya. Nah, ini menjadi sebuah isu di saat kondisi di masyarakat ada kegentingan. Nah, contohnya kayak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu hanya memperjelas bahwa teknologi itu tidak tersebar secara merata. Karena buktinya produksi obat dan vaksin tuh hanya terpusat di beberapa negara. Jadi kalau kita lihat pandemi kemarin kan negara-negara yang memproduksi vaksin tersebut adalah negara-negara yang memiliki privilege untuk memberikan vaksin itu ke warga negaranya. Ataupun negara-negara yang bisa membeli obat dan vaksin itu karena daya belinya tinggi, mereka bisa memberikan vaksin itu ke warga negaranya masing-masing. Tentunya ada isu human rights kan di sini, ada isu hak atas, ada isu equity, ada isu equality, ada isu keadilan di situ gitu. Jadi memang sangat sangat esensial sekali bahwa transfer teknologi itu bisa menjadi sebuah tools untuk mencapai tujuan pembangunan nasional setiap negara. Jadi itu alasan kenapa itu penting. Sebenarnya ada juga hal yang karena definisinya tidak pernah disepakati. Definisi teknologi itu apa? Kita juga negara-negara itu tidak pernah bisa memiliki kesepakatan juga bagaimana sih sebuah teknologi itu bisa ditransfer. Contohnya begini. Kalau kita bicara transfer teknologi antar negara, misalkan Indonesia mengimpor barang dari Amerika, kita ngimpor, contoh paling gampang handphone deh, mungkin produksinya di Cina ya, kita impor handphone. Berdasarkan pengalaman kebijakan industri negara-negara selama ini, salah satu channel atau salah satu jalur supaya teknologi itu bisa ditransfer lintas batas antar negara itu melalui perdagangan, melalui impor, ekspor impor. Nah, kenapa begitu? Saat kita mengimpor barang, otomatis kita mendapatkan teknologi baru kan. Kita tahu ada handphone, ada komponen-komponen baru yang sebenarnya bisa kita pelajari. Kalau kita memiliki kapasitas dan kemampuan, bisa kita produksi. Nah, ini yang dilakukan oleh contohnya RRT. Mereka sangat fokus di awal pengembangan industrinya untuk melakukan reverse engineering, istilahnya. Reverse engineering itu jadi barang-barang yang mereka impor, mereka coba untuk produksi sendiri dalam negeri. Makanya kan muncul istilah dulu tuh kita mungkin aware banyak produk imitasi datang dari RRT. Karena memang seperti itu. Karena RRT itu mendapatkan teknologi dari luar, salah satunya channelnya adalah melalui impor barang. Mereka lalu reverse engineer, lalu mereka produksi, lalu mereka bisa jadi produsen yang besar seperti sekarang. Lalu kemudian channel atau jalur untuk mentransfer teknologi yang kedua itu investasi. Jadi investasi itu contohnya gini, perusahaan asing ya, contohnya seperti McDonald's deh. McDonald's kan dari luar ya, atau KFC. Dia investasi di Indonesia, dia bikin restoran di sini. Kan di situ ada teknologi pangan ya, yang dikirimkan atau ditransfer oleh KFC dan McDonald's ke orang-orang di sini gitu. Dan teknologi itu akhirnya bisa digunakan oleh orang itu untuk membuat
KFC versi lokal atau McDonald's versi lokal. Contohnya kayak banyak ya, ada Brewster Chicken, ada mungkin teman-teman tahu lebih banyak lah, ayam goreng lokal yang menggunakan kurang lebih bahannya mirip gitu. Nah itu contoh paling gampang kedua bagaimana sih investasi itu bisa mentransfer teknologi. Nah yang ketiga atau jalur transfer teknologi yang ketiga yang penting juga adalah transfer teknologi melalui hak atas kekayaan intelektual sebenarnya. Nah ini pisau mata dua. Jadi gini, hak atas kekayaan intelektual itu bisa jadi alat untuk mencegah atau mempersulit transfer atau justru mempermudah. Kenapa mempermudah? Tadi mungkin saya di awal udah menjelaskan kenapa itu bisa mempersulit. Tapi kenapa mempermudah? Karena begini. Jadi salah satu toolsnya HKI ya, salah satu produk HKI kan paten. Hak atas paten itu didapatkan kalau kita memberikan informasi atas temuan kita kepada publik. Jadi misalkan Mbak Angelina bikin mainan. Nah supaya Mbak Angelina berpikir, ini supaya nggak ditiru, saya mau mendaftarkan paten atas mainan. Nah hal yang harus dilakukan pertama oleh Mbak Angelina adalah Mbak Angelina harus menjelaskan di dokumen pendaftaran itu, mainan ini komponennya apa aja, cara kerjanya gimana. Itu syarat pendaftaran paten seluruh dunia, itu kita harus membuka informasi proses bekerjanya sebuah temuan. Dan itu akan dipublikasi. Kenapa dipublikasi? Jadi kalau ada yang meniru mainan Mbak Angelina, itu bisa langsung ditindak. Oh, Anda meniru tanpa izin dari penemu. Nah, sebenarnya publikasi ini adalah wujud dari transfer teknologi juga. Jadi Mbak Angelina sudah memberikan informasi ke halayak umum, ramai, bagaimana sih temuan ini bekerja. Jadi akhirnya kan kita belajar juga gitu sebagai orang yang mengakses informasi itu gitu. Nah itu yang jadi salah satu media, seberapa banyak sih paten yang didaftarkan, sebenarnya orang bisa mendapatkan informasi dari paten-paten tersebut. Namun balik lagi, paten itu bisa jadi penghalang saat Mbak Angelina menggunakan hak paten itu dengan cara yang monopolistik. Maksudnya monopolistik begini, dengan ada hak paten itu, kalau Mbak Angelina mau produksi mainan, karena Mbak Angelina punya paten, orang-orang yang mau produksi mainan serupa, misalkan anggaplah mainan boneka lah ya, atau kayak boneka Barbie yang bisa ngomong gitu, orang lain yang mau bikin dengan teknologi yang mirip itu nggak bisa. Itu satu, Mbak Angelina bisa bilang, oh itu imitator, harus di stop. Terus yang kedua, kan paten itu kalau kita bicara dua jalur yang lain ya, perdagangan maupun investasi, paten itu menjadi elemen ketiga. Tapi elemen ketiga ini tidak bekerja secara terpisah, jadi bekerja secara terhubung gitu, terkoneksi antara perdagangan, investasi, dan hak atas kekayaan intelektual. Nah, transfer teknologi paten itu akan sangat efektif kalau paten itu Mbak Angelina implementasikan dalam bentuk produksi, dalam bentuk pabrik. Jadi Mbak Angelina investasi, bikin pabrik di Jogja, pabrik mainan boneka yang bisa berbicara. Nah dari pabrik itu, saya bikin contohnya mungkin yang lebih mudah. Pabriknya coba kita ilustrasikan berada di Laos. Misalnya Mbak Angelina merasa di Laos nih pasarnya banyak nih ya, untuk mainan boneka tadi, mainan boneka yang bisa berbicara. Oh di Laos banyak anak-anak yang akan beli ini. Mbak Angelina bikin pabrik di Laos. Berdasarkan paten itu, Mbak Angelina bisa menghalangi perusahaan-perusahaan di Laos untuk bikin si boneka itu. Tapi karena Mbak Angelina punya paten itu, Mbak Angelina juga sebenarnya bisa memilih kalau misalkan ingin bermitra dengan perusahaan Laos itu dengan perusahaan yang mana gitu. Karena punya hak eksklusif, punya
hak untuk menentukan siapa nih yang jadi mitra. Kalau Mbak Angelina memilih mitra perusahaan lokal di Laos, maka terjadi transfer teknologi juga kan. Melalui paten itu Mbak Angelina bikin pabrik, lalu pabrik-pabrik itu mitra dari Laos. Jadi ada transfer teknologi dari Mbak Angelina yang orang Indonesia, perusahaan Indonesia, ke Laos. Nah, transfer teknologi itu terjadi seperti itu. Cuman rupanya ini kalau dari segi internasional dan secara makro ya, itu tidak selesai di situ perhitungannya. Jadi rupanya beberapa riset menunjukkan transfer teknologi itu muncul juga melalui transaksi yang non komersil atau non market transaction. Contohnya kayak Mbak Angelina mau sekolah di S2 nih di Inggris, di Sussex. Mbak Angelina sekolah S2 di sana. Sebenarnya ada transfer of knowledge dari Inggris ke Indonesia atas mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Apalagi kalau mahasiswa Indonesia tersebut kembali ke Indonesia untuk bekerja. Jadi ada transfer of knowledge di situ. Permasalahannya, ini permasalahan sangat fundamental di riset saya juga. Itu sangat sulit untuk di-quantify. Seberapa banyak sih knowledge yang Mbak Angelina dapat dari UK gitu nanti kuliah di Sussex? Itu nggak bisa di-quantify. Kalau trade, perdagangan, investasi, paten itu bisa kita jumlah, bisa kita hitung. Jadi kita bisa menentukan bahwa transfer teknologi terjadi atau tidak. Dan statistik menunjukkan bahwa memang transfer teknologi tidak terjadi antara negara maju ke negara berkembang berdasarkan 3 elemen tadi. Makanya ini menjadi masalah. Yang terjadi adalah transfer teknologi antara negara maju, yang akhirnya menimbulkan monopoli dan kesenjangan pembangunan, atau istilah yang kita kenal development gap ya. Nah kemudian masalah krusial juga yang saya temukan adalah bahkan kalau teknologinya kita transfer atau kita mendapatkan teknologi, paling gampang kayak mobil deh. Indonesia itu banyak banget mobil asing. Kita udah ngimpor banyak. Tapi apa iya kita bisa produksi mobil? Kan enggak. Kita ngimpor, bahkan sampai investasi Jepang bikin pabrik di sini, daftarin semua paten. Apa iya Indonesia sekarang mampu produksi mobil? Tidak. Jadi rupanya elemen terpenting berikutnya adalah kapasitas. Jadi di banyak negara berkembang, dengan pengecualian Cina ya, tidak mampu untuk berinovasi lebih lanjut atas teknologi yang sudah mereka terima. Dan ini ujung-ujungnya permasalahannya sumber daya manusia, pendidikan. Seberapa banyak sih negara itu mengeluarkan uang untuk riset dan pengembangan? Itu sangat bergantung ke situ. Dan akhirnya ya permasalahan ini terus muncul gitu. Nah mungkin saya stop dulu di situ ya. Ini kayaknya udah cukup panjang untuk menjelaskan kenapa itu penting, lalu definisi dan jalurnya dan kedepannya tuh kira-kira apa sih permasalahannya gitu. Mungkin silakan Mbak kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, jadi seperti yang TradeMates ketahui ya, berarti memang transfer of teknologi ini memang sangat penting ya Mas ya, kalau bisa kita lihat. Bahkan transfer of teknologi ini nggak cuman kita mentransfer komoditasnya aja nih dari negara asing ke Indonesia, tapi juga know-how-nya ya, kalau seperti yang disampaikan oleh Mas Ronald tadi. Nah, tadi Mas Ronald sempat menyinggung nih tentang TRIPS dan juga banyak organisasi-organisasi internasional lainnya. Berarti kan memang khalayak internasional pun, international citizens pun melihat bahwa sebenarnya transfer of teknologi ini adalah aspek yang penting dan perlu untuk diregulasi, Mas. Nah, mungkin apakah Mas Ronald bisa menjelaskan historical background-nya sendiri gimana sih Mas sampai bisa ada TRIPS? Oke, jadi gini. Kita punya perjanjian perdagangan multilateral pertama ya. Multilateral maksudnya sangat luas, hampir semua anggota jadi pihak tuh GATT kan, General Agreement on Tariff and Trade tahun 1947. Karena memang core dari perdagangan atau istilahnya adalah komitmen dasar perdagangan bebas itu kan barang ya, perdagangan barang, impor ekspor barang. Lalu memang pertanyaannya adalah
bagaimana sih hak atas kekayaan intelektual itu akhirnya menjadi sebuah kesepakatan gitu belakangan setelah bertahun-tahun. Jadi GATT atau General Agreement on Tariff and Trade itu disepakati 1947 dan kita baru punya perjanjian hak atas kekayaan intelektual atau TRIPS Agreement di WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, itu tahun 1995. Jadi butuh waktu hampir 50 tahun untuk kita memiliki perjanjian itu. Untuk berarti 40 dari tahun 1947 sampai 1995, 47 tahun baru kita punya. Kenapa sih seperti itu? Memang kalau kita lihat dari laju industrialisasi ekonomi dunia, negara-negara maju menjadi sebuah kekuatan industri, itu kan sebenarnya sudah cukup lama ya, sebenarnya dari pada saat revolusi industri ya di Eropa ya, di Inggris saat itu. Namun yang terjadi saat itu adalah negara-negara industri di Eropa mereka mengeluarkan hukum patennya masing-masing. Inggris yang pertama tuh mengeluarkan undang-undang paten yang pertama tuh di Inggris. Karena dia ada revolusi industri, ada industri mesin uap yang muncul. Dia perlu memproteksi invensi, penemuan. Ini balik lagi ke pertanyaan, kenapa sih kita butuh paten? Kenapa sih kita butuh hak atas kekayaan intelektual? Argumentasinya seperti ini. Argumentasinya adalah kita butuh hak atas intelektual itu untuk menjadi insentif supaya ada inovasi. Jadi dengan adanya hak atas kekayaan intelektual, inovasi itu menjadi ada hadiahnya. Jadi orang untuk melakukan riset, melakukan penelitian menjadi sebuah produk itu ada hadiahnya terakhir. Hadiahnya itu adalah hak atas kekayaan intelektual. Karena dengan adanya paten, dia bisa pertama menghalangi orang lain untuk memproduksi barang yang serupa. Kedua, menentukan harga. Seberapa banyak dia bisa mendapatkan keuntungan. Nah ini tahun 1800-an negara-negara maju mulai bikin undang-undang paten masing-masing. Lalu setelah adanya GATT, adanya liberalisasi, adanya globalisasi. Globalisasi itu kemudian menyebabkan negara-negara maju yang mengusulkan adanya perjanjian hak atas kekayaan intelektual atau TRIPS di WTO tahun 95. Karena mereka merasa negara maju ekspor barang, nanti kalau diimitasi, bagaimana nih saya melindungi kepentingan ekonomi saya? Akhirnya negara maju mengusulkan di WTO untuk adanya perjanjian hak atas kekayaan intelektual. Kenapa negara berkembang setuju? Sebenarnya ada tukar-menukar. Jadi negara berkembang itu pengen akses yang lebih banyak ke pasar negara maju. Karena di tahun 90-an, tahun 80-an bahkan, negara berkembang sudah mulai banyak jadi pusat produksi ya. Jadi barang-barang yang tadinya diproduksi di negara maju dialihkan ke negara berkembang, khususnya RRT. Nah mereka mulai tuh banyak kirim barang yang negara maju akhirnya berpikir, loh ini kan teknologi dari saya produksi di mereka karena biaya murah. Terus kalau mereka produksi sendiri, saya dapat apa gitu loh. Negara maju berpikir seperti itu. Akhirnya ya udah, saya dapat nanti dari hak atas kekayaan intelektual, dari royalti. Kalau gitu kita perlu buat perjanjian multilateral untuk itu, supaya semua negara di seluruh dunia barang-barang kita dilindungi. Akhirnya terjadilah TRIPS tahun 1995. Jadi tarik ulur. Sebenarnya TRIPS itu kepentingan negara maju at that time, pada saat itu. Lalu muncul dengan adanya TRIPS itu, akhirnya muncul regulasi-regulasi yang menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual itu harus dilindungi. Dan bahkan TRIPS sudah menentukan standar minimum perlindungannya. Apa saja yang bisa dilindungi, bagaimana penegakan hukumnya. Lalu kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana sih sebenarnya transfer teknologi ditempatkan di perjanjian TRIPS. Dan memang ada semacam ambiguitas ya di perjanjian TRIPS yang memang bertujuan untuk transfer of teknologi, tapi perjanjian TRIPS itu tidak menelurkan atau tidak menghasilkan poin-poin
kesepakatan yang teknis, jelas, dan bisa diimplementasikan mengenai mekanismenya. Jadi selama ini cuma ada norma tapi tidak ada mekanisme dan tidak ada enforcement untuk transfer teknologi. Itu kendalanya. Jadi perdebatan transfer teknologi itu perdebatan yang sangat normatif di WTO maupun di forum-forum yang lainnya, termasuk juga di WIPO dan WHO. Kenapa sih isu transfer teknologi itu jadi isu yang sensitif di WIPO atau WHO yang bukan perdagangan? WHO jelas isu teknologi itu sangat penting untuk industri farmasi kan. Industri farmasi itu industri yang kalau boleh dibilang 2/3 pengeluarannya dia di industri itu untuk riset. Industri farmasi itu bukan seperti industri tekstil atau sepatu yang risetnya nggak banyak. Mayoritas itu riset. Nah mereka merasa untuk ini perlu ada hak atas intelektual. Maka di WHO ini tuh jadi isu penting. Kenapa WIPO? Ya jelas karena WIPO yang mengadvokasikan hak atas intelektual, World Intellectual Property Organization, atau organisasi hak atas intelektual sedunia. Nah trennya yang terjadi sekarang nih ya, Indonesia nih kan sekarang udah banyak punya perjanjian perdagangan bebas di luar WTO. Ada RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ada Indonesia Australia FTA atau CEPA, dan juga kedepannya kita sedang menegosiasikan dengan Uni Eropa. Nah perjanjian-perjanjian yang baru ini komitmen yang diambil itu tentunya paling tidak sama atau lebih malah dari komitmen yang ada di WTO. Nah kadang-kadang komitmen lebihnya ini yang membatasi transfer teknologi. Nah contohnya misalkan larangan untuk mensyaratkan transfer teknologi untuk investasi asing. Nah, itu dilarang tuh di perjanjian perdagangan bebas yang baru-baru, bahwa kita tidak boleh mensyaratkan transfer teknologi untuk investasi asing. Contohnya ada di perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Pasifik atau CPTPP. Ada juga kalau lihat perjanjian bilateral negara lain tuh Vietnam EU FTA itu ada juga. Lalu kenapa sih negara-negara berkembang masih menegosiasikan ini gitu? Akses pasar. Karena negara berkembang itu sedang industrialisasi, mereka butuh untuk mengekspor produksi hasil industrinya kan. Nah mereka butuh akses pasar, tapi in return sebagai gantinya kita memberikan perlindungan yang lebih atas hak atas intelektual yang bisa menghalangi transfer teknologi tadi gitu loh. Kurang lebih seperti itu Mbak untuk pembahasan di level multilateralnya ya. Oke, jadi memang karena sifat dari transfer of teknologi sendiri yang melibatkan banyak sektor ya Mas ya, berarti bukan cuman sektor ekonomi dan pembangunan aja, tapi juga ada sektor kesehatan juga yang dilibatkan dan sektor-sektor lainnya. Memang ini akhirnya jadi penting untuk dibahas dan dinegosiasikan terus, dan sifat negosiasinya sepertinya cukup kompleks ya Mas ya, memang ya. Oke, jadi kalau boleh nih Mas, mungkin bisa nggak Mas kita summary gitu. Sebenarnya kalau bisa kita amati dari TRIPS sendiri, dan mungkin saya pernah baca tuh ada juga Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Nah, kira-kira kalau kita misal mau mendaftarkan HKI atau mungkin kita mau melakukan transfer of teknologi, aspek-aspek penting apa sih Mas yang perlu kita perhatikan di dalam TRIPS dan SCM sendiri? Oke, jadi gini, saya mungkin masuk ke poin yang SCM dulu ya. SCM itu adalah perjanjian di WTO yang mengatur mengenai subsidi. Nah ini berhubungan sama poin saya yang di awal. Sebenarnya kita kan udah menerima transfer teknologi di Indonesia nih. Terus kenapa kita nggak bisa bikin mobil? Kita dulu pernah bikin mobil sih, Timor, tapi kan gagal. Kenapa kita nggak bisa? Kita impor Jepang udah bertahun-tahun, puluhan tahun, kok nggak bisa gitu? Impor mobil yang sama, yang bisa kita ulik-ulik, terus kita bikin industrinya. Ini ada hubungannya sama perjanjian subsidi tadi. Kita tuh subsidi riset kita terendah di G20. Untuk negara yang mau maju ya, tahun 2045 kan kita punya
moto seperti itu kan. Sekarang kita mau maju jadi negara maju tahun 2045. Tapi kita nggak bisa kalau kayak gitu. Research and development spending kita nggak boleh rendah. Saat ini kita tuh perbandingan research and development spending dibandingin GDP di antara negara G20, kita paling rendah di bawah South Africa, di bawah Afrika Selatan. Ini yang menyebabkan kita tuh walaupun mendapatkan teknologi, kita nggak bisa berinovasi lebih lanjut. Jadi kita benar-benar cuma user. Jadi research and development spending itu diterjemahkan nanti ke pendanaan ke universitas. Pendanaan ke universitas itu kan banyak menghasilkan riset ya. Nah, riset-riset itu nanti yang diterapkan di industri secara aplikatif. Nah, kalau kita spending kita untuk pendidikan masih rendah, kita nggak akan jadi negara maju. Nah, kenapa perjanjian subsidi itu penting untuk kita telaah? Karena perjanjian subsidi itu mengatur subsidi riset dan juga subsidi untuk industrialisasi. Dibatasi lah intinya, supaya tidak mendistorsi perdagangan. Nah, ini harus kita lihat apakah kebijakan-kebijakan kita ini melanggar aturan-aturan itu enggak. Tentunya ada fleksibilitas, makanya perjanjian itu dibuat bukan tanpa fleksibilitas, ada fleksibilitas. Contohnya kalau kita melakukan subsidi itu bisa kita lakukan asal tidak diskriminatif, asal tidak mensasar satu industri aja. Jadi benar-benar aplikasinya merata ke semua sektor. Dan kalau bisa subsidinya tuh tidak merugikan kepentingan dagang negara lain. Nah, ini yang susah. Contoh case paling gede itu Boeing sama Airbus. Boeing sama Airbus itu mereka dispute sengketa di WTO hampir 10 tahun lebih antara Uni Eropa sama Amerika. Dua-duanya subsidi. Satu subsidi Boeing, satu subsidi Airbus. Dua-duanya kalah. Jadi si Amerika gugat Uni Eropa gugat Amerika. Uni Eropa kan punya Airbus, Amerika punya Boeing. Nah, ini Indonesia, negara-negara berkembang tuh perlu mengadvokasi. Bahkan negara maju pun memberikan subsidi riset, subsidi industrialisasi. Kenapa kita tidak boleh? Harus ada perubahan aturan, karena semua negara melakukan itu. Negara-negara maju bahkan belakangan ini semakin gencar dengan green subsidy ya. Contohnya Amerika, Inflation Reduction Act, EU dengan green subsidy plan-nya dia juga. Ada upaya untuk menutupi isu subsidi ini dengan isu lingkungan hidup. Oleh karena itu, kita sebagai negara yang berkepentingan Indonesia, kita memiliki kepentingan juga untuk mengadvokasi bahwa kita butuh space untuk mengenalkan subsidi. Karena kita ingin menutup development gap kan. Itu perlu kita perjuangkan. Nah, makanya perjanjian subsidi itu jadi penting, karena subsidi itulah yang memberikan kapasitas ke kita untuk berinovasi atau memproduksi sesuatu berdasarkan teknologi yang sudah kita dapatkan. Itu satu. Terus kedua, untuk pada saat kita sudah memiliki teknologi juga ya, tentunya kita baru akan mulai berpikir bagaimana sih kepentingan kita di luar. Nah, kepentingan kita di luar itu, disinilah kita mulai berpikir bagaimana isu perlindungan hak atas kekayaan intelektual itu jadi penting. Tapi saat ini belum. Saat ini development level kita masih di bawah negara maju. Oleh karena itu, isu transfer teknologi itu kita lebih penting untuk menjadi negara yang membutuhkan lebih banyak fleksibilitas. Lebih seperti itu. Jadi hubungannya sama SCM memang di aspek industrialisasinya.